Selamat pagi. Hari ini kita belajar lagi bersama Ustazah Devina. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita hari ini akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan juga di bidang ekonomi. Di tema sebelumnya, teman-teman sudah pernah belajar apa sih itu ASEAN? Kita ulas sedikit ya. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau perhimpunan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang ada di Asia Tenggara, seperti yang sudah teman-teman ketahui, ada 10, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Philippines, ada Cambodia, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Laos, dan juga ada Brunei Darussalam. Kita langsung lanjut ke uh, tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan mempelajari materi ini diharapkan teman-teman mampu memahami dan bisa mengidentifikasi kerjasama-kerjasama ASEAN atau negara-negara ASEAN, baik di bidang sosial budaya maupun di bidang ekonomi. Nah, uh, kerjasama antar negara ASEAN ini kita breakdown dulu artinya itu apa, maksudnya itu apa. Kerjasama antar negara ASEAN ini adalah terjalinnya hubungan. Jadi yang perlu kita blok di sini adalah hubungan. Jadi kerjasama itu berkaitan dengan hubungan. Hubungan dengan siapa? Antara satu negara dengan negara yang lain melalui adanya kesepakatan-kesepakatan. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah, selain itu, bentuk kerjasama antar negara ini juga bermacam-macam. Ada yang kerjasamanya ekonomi, ada yang perdagangan, ada yang budaya, dan lain-lain. Nah, kenapa sih di sini ada ekonomi dan perdagangan? Kan itu masih sama ya? Ternyata tidak, teman-teman. Kerjasama di bidang ekonomi dan di bidang perdagangan itu berbeda. Kalau di bidang perdagangan itu khusus untuk membahas tentang transaksi jual beli, ekspor, impor, uh, kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara. Sedangkan ekonomi dia membahas tentang inflasi, kemudian juga tentang bisa pinjam meminjam. Nah, itu bedanya ekonomi dan perdagangan. Kalau ekonomi itu cakupannya lebih luas. Perdagangan masuk dalam ekonomi, tapi ekonomi hanya cakupannya lebih luas lagi daripada perdagangan. Nah, lalu kerjasama ASEAN ini secara umum tujuannya untuk apa sih? Sebetulnya tujuannya untuk melindungi negara-negara yang ada di dalamnya itu dari dampak negatif globalisasi. Intinya mengurangi lah gimana caranya kan di globalisasi itu ada positif negatifnya ya. Nah, supaya kita bisa menanggulangi atau melindungi negara kita dari dampak negatif globalisasi, makanya kita diperlukan adanya kerjasama dengan negara-negara lain gitu yang mungkin mereka punya sistem pertahanan yang lebih kuat dari kita, mungkin mereka punya hal-hal yang lebih dari kita dan mungkin kita juga punya hal-hal yang bisa membantu negara lain gitu. Jadi namanya saling kerjasama berarti harus saling menguntungkan. Lalu nama kerjasama ini ada 3 nih teman-teman. Berdasarkan jumlah negara yang akan melakukan kerjasamanya. Yang pertama ada kerjasama bilateral, baik ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan lain-lain, ada yang namanya kerjasama bilateral. Kalau kerjasama bilateral ini adalah kerjasama ekonomi antar satu negara dengan negara yang lain, jadi satu dengan satu. Jadi hanya 2 negara aja. Gitu. Kalau bilateral, bilingual, itu 2 negara aja. Lalu kerjasama multilateral. Kalau sudah kata-katanya adalah multi, berarti dia sudah banyak. Nah, multilateral artinya kerjasama, maaf, ini bukan hanya ekonomi ya, maksudnya semuanya kerjasama negara-negara antara satu negara dengan negara lain yang lebih banyak. Nah, si kerjasama multilateral ini dibagi lagi jadi 2. Jadi ada yang namanya kerjasama regional, ada yang namanya kerjasama internasional. Nah, kalau kita nih dalam kawasan Hindia Pasifik, dalam kawasan ASEAN itu masuknya ke kerjasama regional, itu satu kawasan. Tapi kalau internasional itu dengan negara-negara di dunia. Jadi misalnya beda kawasan antara beberapa negara di Asia, Eropa, Afrika, di Amerika, kemudian juga di mana di Australia,
berkumpul untuk melakukan kerjasama, nah itu adalah kerjasama internasional. Jadi cakupannya lebih luas ya. Kita masuk ke kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya ya, berarti di bidang sosial dan di bidang budaya. Ini teman-teman bisa sambil baca juga di tematik 6 di halaman 10. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kita bisa saling sharing ilmu nih. Gimana sih caranya supaya punya pekerja yang disiplin? Kita bisa mencontoh orang-orang Singapura misalnya. Kita bisa mendengarkan, menceritakan keseharian mereka misalnya. Atau bisa belajar bertukar. Jadi belajar ke Singapura dan orang Singapura belajar ke Indonesia itu bisa. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Tentu saja dengan kerjasama ini, kesejahteraan dan perlindungan sosial akan semakin meningkat karena yang ngejaga ini akan jadi lebih banyak gitu. Dan ngejaga ini bareng-bareng. Karena kalau misalnya hanya sendiri-sendiri ketika itu ternyata masalahnya besar dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara itu negara itu akan kerepotan. Nah, kemudian meningkatkan keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Nah, tentunya dengan banyaknya program-program kerjasama di bidang sosial budaya ini akan lebih meningkatkan keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Nah, maksudnya di keadilan sosial ini setiap orang akan memiliki porsi yang sama gitu. Jadi setiap negara, individu dalam negara itu akan memiliki porsi yang sama dengan individu dari negara lain gitu. Kemudian di hak asasi manusia juga kita bisa banyak melakukan studi banding dengan negara-negara lain, lalu bisa uh, mengadopsi misalnya bagaimana sih penerapan HAM atau hak asasi manusia di negara itu? Apakah itu cocok diterapkan di negara kita? Kok penerapan di negara kita begini ya? Ternyata di negara lain seperti itu. Coba deh kita coba di negara kita. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa dari 10 negara ASEAN ini, eh, hanya satu negara yang sudah merupakan negara maju. Mungkin Malaysia akan menyusul, tapi saat ini juga masih Singapura aja deh. Sisanya adalah negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara berkembang. Maksudnya negara berkembang adalah negara-negara yang masih sangat membutuhkan negara-negara lain untuk apa ya, untuk menghidupi masyarakatnya. Gitu. Kemudian di sini ada contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama ada penanganan narkoba dan juga solusinya, lalu ada penanggulangan bencana alam, ada perlindungan terhadap difabel. Difabel ini adalah orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, di sini berhubungan juga dengan hak asasi manusia. Bisa jadi di sebuah negara orang-orang yang difabel di negara itu sangat dihormati, dihargai, dan juga dibantu. Sedangkan di satu negara yang lain itu malah dikucilkan, tidak dianggap, atau malah menjadi korban kekerasan. Nah, dengan adanya kerjasama ini, setiap negara bisa saling bantu-membantu untuk memberikan perlindungan terhadap difabel ini. Sama seperti tadi penanganan narkoba dan juga solusinya. Karena kadang ketika ada kasus narkoba yang besar di Indonesia, itu bukan berarti hanya ada di Indonesia. Bisa jadi mafianya atau bandar-bandarnya itu berasal dari luar Indonesia. Bisa jadi dari negara lain. Nah, kalau kita bekerja sama, maka penangkapannya itu akan lebih mudah dibandingkan negara kita bekerja sendirian gitu. Ketika mereka apa namanya penjahat di narkoba ini mereka pergi ke Singapura misalnya untuk melarikan diri, kita bisa bekerja sama dengan Singapura untuk tolong dong tangkap ini kalau ketemu nih gitu misalnya. Lalu penanggulangan bencana alam tentu saja dengan adanya penanggulangan bencana alam ini ketika ada bencana pastinya negara-negara ASEAN ini yang pertama kali akan membantu satu sama lain. Lalu ada pertukaran program televisi. Contohnya yang teman-teman suka lihat tuh ada Upin Ipin dan juga Nusa Rara bisa ditonton di beberapa negara di ASEAN. Dan Upin Ipin bisa kita nikmati setiap hari gitu.
Kemudian ada Festival Lagu ASEAN. Kalau teman-teman mau baca juga di halaman 32 itu ada Festival ASEAN di Jepang. Teman-teman bisa baca, bisa jadikan itu referensi. Lalu kita lanjut. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Maksudnya apa? Nah, kerjasama ekonomi internasional ini adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tentunya harus saling menguntungkan. Kalau kerjasama itu harus wajib saling menguntungkan. Jadi ketika teman-teman melakukan kerjasama dengan temannya, kalian harus saling menguntungkan. Jika salah satunya mengalami kerugian, itu namanya bukan kerjasama. Ini ada di buku tematik halaman 29 sampai 30. Jika teman-teman mau baca, bisa ditandain ya, bisa ditandain bukunya sedikit. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini apa? Yang pertama untuk mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Tentunya kita bisa saling pinjam meminjam atau bisa saling ekspor impor barang. Itu akan sangat membantu perekonomian di masing-masing negara. Lalu meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama ini. Tentunya tadi harus saling untung. Kalau misalnya nggak untung ya ngapain kerjasama gitu kan. Lalu meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup itu maksudnya tingkat hidup manusia, kesejahteraannya, kemakmurannya itu semakin meningkat gitu. Taraf itu standar hidup manusia di Indonesia tuh bahagianya misalnya hanya dengan bisa makan bakso gitu. Dengan adanya kerjasama ekonomi, ternyata masyarakat Indonesia sekarang standarnya itu hampir semuanya sudah bisa makan apa namanya daging wagyu misalnya gitu. Lalu ada meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara. Intinya tentang keuntungan. Lalu contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini kita coba breakdown dari tadi ya yang bilateral, regional, dan internasional. Yang ingat ya, regional dan internasional itu adalah kerjasama multilateral. Nah, di kerjasama bilateral ini contohnya ada pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang dan kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kalau yang dengan Jepang ini bukan dengan ASEAN, tapi masih satu negara di kawasan Asia, di benua Asia. Sedangkan ini dengan Malaysia ini ASEAN ya. Kemudian kerjasama regional. Ini regional itu bisa ASEAN, bisa India Pasifik, bisa Asia Pasifik. Nah, ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, ada EFTA, maksudnya AFTA, APEC atau Asia Pacific Economy, lalu IORA, Indian Ocean Rim Association. Nah, dulu Saza pernah jadi panitia IORA yang keberapa ya di Kementerian Luar Negeri, dan itu yang datang memang banyak dari perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang ada di Hindia Asia. Hindia iya, di kan kita ada Samudra Hindia. Nah, yang dilalui oleh Samudra Hindia itu loh. Nah, di sana banyak ada penandatanganan kerjasama, ada pembahasan tentang proyek-proyek ke depan dan lain-lain. Lalu ada kerjasama internasional, di sini contohnya adalah IMF atau International Monetary Fund. Nah, ini ada di halaman 29 dan 30 ya. Nah, jadi teman-teman, kerjasama ASEAN ini nanti akan ada kerjasama di bidang pendidikan juga, ada di bidang-bidang yang lain juga. Nah, tujuannya untuk apa? Intinya adalah tadi untuk menghindari suatu negara atau mencegah bukan mencegah ya, karena kita nggak bisa mencegah juga karena itu akan tetap terjadi gitu. Menghindari dampak negatifnya dari globalisasi ini. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang kerjasama ASEAN di bidang keamanan, kerjasama dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu kerjasama di bidang pendidikan juga. Kalau pendidikan nggak terlalu ini sih, mudah-mudah aja maksudnya pertukaran pelajar, kemudian ya sama membuat kerjasama
misalnya universitas dengan universitas mana bekerja sama untuk bisa dia punya kelas internasional yang mana 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di negara luar, misalnya seperti itu bisa. Kemudian juga pertukaran pelajar yang anak SD bertukar pelajar ke SD mana, ke SD di luar negeri maksudnya, anak SMP dengan SMP di luar negeri, atau ada summer course. Maksudnya summer course itu kayak kita ya pertukaran pelajar ke khusus di summer gitu. Summer itu musim panas. Ada winter course macam-macam. Kemudian juga ada pembahasan tentang kurikulum, tentang kebijakan, kebijakan pendidikan, perkembangan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain itu banyak sekali. Dan ini sangat bermanfaat untuk khususnya untuk negara kita dengan kondisi negara kita ini masih negara berkembang, seharusnya kita ini bisa mencontoh banyak negara-negara maju sehingga negara kita pun perlahan-lahan menjadi negara yang maju. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Nah, teman-teman, tugas teman-teman hari ini adalah teman-teman silahkan mengerjakan evaluasi subtema 1 di tema 6D di halaman 42, 43, dan 44. Untuk PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP, seperti biasa pilihan gandengnya saja. Dikumpulkan jangan lewat dari jam 2 ya, karena kita sudah punya kesepakatan untuk di jam 2. Jadi, usahakan tepat waktu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga hari kalian menyenangkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!